Ya, selamat pagi anak-anak, ketemu lagi sama Bapak di mata pelajaran simulasi digital. Saat ini kita akan mempelajari tentang media pengolah angka ya. Jadi kemarin kita belajar tentang media pengolah kata, sekarang kita akan mempelajari media pengolah angka. Media pengolah angka itu seperti apa? Nah, di sini masih dalam rangkaian Microsoft Office ya, kita akan menggunakan yang namanya Microsoft Excel ya. Ini kalau di sini ada Microsoft Excel, atau kamu bisa cari di Start menu ya, cari klik Excel 2016. Nah, ini adalah Excel yang udah pernah Bapak buat ya, seperti sini. Kalau misalnya kamu belum pernah buat Excel atau pengen tahu gimana cara kerja Excel, silakan kamu klik blank dokumen ya, 2 kali. Oke. Nah, sama seperti Word ya, di sini ada Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, sama View. Yang akan Bapak ajarkan kali ini adalah standarnya rumus-rumus Excel yang biasa kita gunakan. Jadi Excel itu sangat kompleks ya. Kita pakai Excel itu untuk perhitungan matematika. Seperti misalnya kita membuat anggaran pengeluaran, anggaran belanja ya, kemudian kita melakukan perhitungan rumus-rumus matematika, itu kita memakai Excel. Tapi kita nggak akan pakai rumus yang ribet, yang sangat kompleks ya. Kita akan pelajari rumus-rumus dasarnya dulu saja. Yang pertama, kita kenali dulu ya. Ininya sama, kamu bisa lihat kalau untuk huruf semua segala macam ini kamu bisa lihat di video Bapak tentang Microsoft Word. Nah, di Excel itu ada kotak-kotak yang A sampai AC. Kalau di sini cuma sampai AC, tapi aslinya ke sana sih ada batasnya, cuman Bapak belum pernah. Itu namanya kolom ya. Jadi ke sini namanya kolom, yang ke bawah nih ya, dari atas ke bawah. Kalau yang dari kiri ke kanan, yang nomor 1, 2, 3 terus 11, 13, ini namanya baris. Jadi dari yang atas ke bawah kolom, dari kiri ke kanan namanya baris. Nah, kemudian kalau satu ini saja, ini disebut sel. Nah, kalau Bapak klik di sini, ya kita lihat sini tulisannya sel D3, artinya kolom D baris ketiga, D3. Kalau yang ini A1, kolom A baris ke-1. Kalau yang di sini B2, kolom B baris ke-2. Ya, seperti itu, jelas ya. Jadi ini namanya sel. Ya, pertemuan antara kolom dan baris itu namanya sel ya. Yang di sini namanya kolom, yang ini namanya baris. Semoga jelas sampai sana ya. Nah, ini Pak, jumlahnya keberapa ke bawah? Jumlahnya sih banyak ya, banyak. Bapak lupa jumlah tepatnya berapa, 6.000 sekian kalau nggak salah. Tapi kita jarang sih pakai sepanjang itu. Ke kanannya juga bisa sampai, ini kan A, B, A, C gitu kan. Kalau kita kirikan ya, ini banyak banget ya. Jadi tapi kita nggak akan pakai segitu. Biasa sih kita cuma pakai beberapa kolom saja. Oke, kita akan coba membuat sebuah tabel. Jadi contohnya misalnya tabel pengeluaran. Kita ketik ada nomor gitu ya. Kamu bisa mulai di mana aja. Kamu bisa mulai di sini, atau kamu bisa mulai di B, atau bisa mulai di C, atau mulai di, atau lebih mudahnya kita mulai di A deh. Saya ada nomor, gitu kan ya. Kemudian pengeluaran. Oh, jangan itu dulu deh. Ini dulu deh. Bapak sini. Rumus matematika. Matematika itu sebenarnya dasarnya adalah kali bagi tambah kurang. Udah ya. Kali bagi tambah kurang. Nah, masing-masing di Excel itu bisa kita hitung. Misalnya kita mau ngitung 8 tambah 3 sama dengan, gitu kan ya, 8 tambah 3 sama dengan. Nah, ini kok nggak keluar Pak, nggak bisa ngitung dia. Nah, kalau di Excel ini sama dengannya dibalik. Jadi ngitungnya sama dengan dulu. Jadi ngitungnya begini. Cara bukan hitung, cara ngetik begini. Sama dengan 8 tambah 3. Baru dia ngitung tuh 11. Ya, tapi kalau kamu ngitung begini, kamu ngetiknya begini, dia nggak bakal ngitung. Sama dengannya harus di depan dulu. Ya. Nah,
dalam Excel ini tanda, tentu di sini ini tambah ya. Ini Bapak gedein dulu deh biar kelihatan. Zoom. Jadi 200. Oke. Nah, ini tambah. Atau di sini aja. Ini bisa kita kan kamu tahu ya, tanda tambah ya. Ini tambah. Kemudian kali. Kali kan kalau di ininya begini kan ya, ini kali. Tapi kalau di Excel itu nulisnya begini. Sorry. Nah, ini tanda bintang. Jadi ngali ini pakai tanda bintang. Misalnya 9 kali 8 gitu kan ya. Oh sorry, sama dengan ya. Jadi sama dengan 9 kali 8 ya, 72. Jadi perkalian. Jadi kalau kamu mau mengalihkan, tandanya itu pakai yang bintang. Kalau kurang gimana? Pakai tetap min ya, tanda min kurang. Terus bagi itu kan titik 2 ya. Ini tapi di sini kita pakainya per ya. Di sini kita pakainya per. Mana nih? Dia nggak mau. Oke, per ini ya. Jadi kalau misalnya 3 bagi 2 gitu ya. 3 Februari, sorry. Sama dengan 3 bagi 2 gitu ya. Maka 1 Januari. Oh, maaf. Nanti deh Bapak contohin. Kenapa kok keluarnya 01 Januari, Pak, 02 Januari. Nah, nanti di sini ada di custom nih. Nah, jadi ini buat ini kali ini kurang ya. Kurang, kemudian ini bagi. Oke, sampai situ. Ya. Lalu kalau misalnya kita punya sederet angka, misalnya 1. Oke. Tambahkan dari sini sampai sini. Misalnya ya, tambahkan dari 2 sampai 8. Maka kita cukup lihat selnya. Jadi misalnya 2 itu di sel berapa? Sel D3 kan ya. Kemudian angka terakhir 8 itu di sel berapa? Di sel D9. Maka dari itu di sini kita tinggal ketik sama dengan sum. Jadi kalau sum itu menjumlahkan sel berapa sampai sel berapa gitu ya, isi selnya. Saya dari D3 sampai D9, D3.2 D9. Jadi sum artinya perintah itu adalah jumlahkan D3 sampai D9 ya, tutup kurung, enter. Nah, jumlahnya 35. Kalau nggak percaya hitung aja. Jadi kamu nggak harus misalnya begini, sama dengan ini tambah ini tambah ini misalnya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa juga, tapi makan waktu. Ya, makan waktu, tidak efektif. Ya, tidak efektif. Sorry, tambahnya kebanyakan. Ya, tidak efektif. Yang lebih efektif adalah sum dalam kurung 2 sampai 8. Nah, sama 35. Hasilnya sama aja, Pak. Iya, sama. Tapi yang ini lebih lama ngerjainnya dibanding yang ini. Oke, sampai situ jelas ya. Nah, tadi kan perkaliannya 8 kali 3, 8 tambah 3, 9 tambah 8. Nah, kita juga bisa mengalihkan isi sel ya. Misalnya di sini 7, di sini 6. Nah, maka yang ditulis di sini adalah sel 7 dikali sel 6 gitu ya. Jadi bukan cuman huruf aja yang bisa atau angka saja yang bisa kita kalikan, tapi huruf. Tapi isi selnya juga bisa kita kalikan. Sama nggak? Sama aja. Seperti ini misalnya. 7 di C2 ya, kita lihat 7 di sel C baris 2, C2 dikali misalnya ya, dikali 6 itu di sel D2 gitu ya, maka dikali, klik aja D2, hasilnya berapa? 42. Nah, sekarang kelebihannya kalau kita mengalihkan sel atau ngurangin sel atau membagi sel adalah ini bisa kita rubah. Misalnya kita tinggal rubah jadi 2 ya, maka secara otomatis si isi sel E ini, yang ini ya, itu nggak harus kita rubah lagi, dia langsung menghitung otomatis ya. Misalnya ini kita rubah jadi 8. Nah, seperti ini, lihat ya,
Ini kita dengan entengnya kita bisa lihat mau perkalian berapa aja. Misalnya kamu mau mengalikan kali itu juga bisa tuh dia ngitung tuh ya. Cuman gede banget ya. Seperti itu. Jadi kita ngalikannya sel. Demikian juga pembagiannya. Ya, pembagiannya misalnya Bapak di sini, pembagian misalnya 8 bagi 2 gitu ya. Maka sama dengan di sini sel berapa? Ya, 8 ini kan di C6 ya. Sel C6 dibagi sel D baris 2, berarti D. Nah, seperti ini 4. Nah, ini kalau kita ganti 7 misalnya. Dia ngitung sendiri 3,5. Ya, kamu juga bisa hitung demikian seperti itu. Ya, jadi yang tadi ini benar, ini nggak salah ya, nggak salah. Kalau kamu ngetik seperti ini pun juga tidak salah, tapi Bapak menyarankan lebih baik kamu mengalihkan atau selnya saja yang kamu kalikan atau kamu bagi atau tambah atau kurang. Ini juga sama halnya dengan mana nih penambahan sama pengurangan ya. Misalnya 5 sini 3 gitu ya. Pindah deh, jangan di situ terus. Nanti pakemnya mesti di sana lagi. Nah, sini deh. 3, sini 4. Misalnya sama dengan ini 3 dianggap di sel berapa nih? A12 ya. Klik aja A12. Kurangi B itu di sel B12 ya. 4 min 1. Ya, luar biasa kan? Bisa min 1. Ini kalau kita ganti lalu itu juga dikurangi sendiri. Nah, tidak terpatok. Misalnya Bapak taruh di sel ini, misalnya Bapak mau mengurangkan yang ini sama yang ini, misalnya taruh di sini. Sama dengan C ini, C8, Bapak tambah dengan A12 misalnya. Bisa aja, gitu ya, 77. Jadi enaknya kalau kita mengisi sel ini, jadi isi selnya bisa kita ganti-ganti. Ya, seperti itu. Bisa kita ganti-ganti. Nah, jadi tambah kali kurang bagi tambah kali bagi tambah kurang ya. Kali bagi tambah kurang ya begini caranya. Nah, itu fungsi perkalian. Kemudian kita lihat di bawah sini, ini sheet itu adalah lembar ya. Jadi kalau ini adalah sebuah buku. Nah, Excel itu workbook ya, satu buku ini. Kemudian sheet itu lembar-lembar ininya nih, ini lembar-lembarnya nih. Ya. Jadi kamu ngebayangin nih gitu. Jadi lembar pertama kamu ngitung apa, lembar kedua kamu ngitung apa, lembar ketiga kamu ngitung apa, beda-beda. Ya, tapi kelebihannya adalah masing-masing lembar itu kamu bisa link, ngitungnya itu bisa kamu gabungin. Misalnya lembar 1 ditambah lembar 3 gitu ya, bisa. Nah, ini untuk nambah lembarnya gimana? Kita klik aja yang bawahnya. Nah, ini bisa kita ganti namanya. Klik kanan aja. Kemudian rename ya. Rename misalnya ini untuk matematika. Oke. Yang ini mat 2, misalnya matematika 2 ya. Oh, sorry. Ini bukan di sini ya. Rename dulu. Klik kanan di mouse, kemudian mat 2 kayak gitu ya. Jadi kita kasih nama masing-masing sheet-nya, kita kasih nama gitu. Masing-masing lembaran ada namanya. Nah, misalnya kalau di sini kita akan belajar ada yang namanya sum. Kemudian tadi kita gedein dulu biar kamu enak lihatnya. Oke, sini aja sih. Ya, ada yang namanya average. Kemudian ada yang namanya max. Ada yang namanya min. Oke. Ini huruf gede huruf kecil nggak jadi masalah sih, nggak ada bedanya. Yang penting tulisannya benar. Sum itu yang tadi untuk menjumlahkan ya, menjumlahkan beberapa sel. Gitu. Kalau average itu rata-rata ya, mencari nilai rata-rata beberapa sel. Max itu adalah mencari ini nilai tertinggi ya. Kemudian min itu untuk mencari nilai terendah gitu ya.
Nah, seperti itu. Jadi sum itu untuk sum ya, summary. Sum itu menjumlahkan beberapa sel. Average itu rata-rata ya. Merata-ratakan beberapa sel, kemudian max, nilai tertinggi. Ini yang dimaksud di dalamnya. Ini untuk ngitung ya, untuk ngitung angka, bukan kata-kata ya, ngitung angka. Jadi misalnya begini. Nilai kelas 10 misalnya begitu ya. Misalnya ada Andi, Badu, Cynthia gitu ya, dan ABCD, Dori misalnya gitu ya, Eman gitu ya. Nah, misalnya nilainya adalah di sini dia dapat 80, lalu dia 79, kemudian dia 86, misalnya di sini dia dapat 95, Eman dapat 78, misalnya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa jumlah nilai seluruh siswa gitu ya? Berapa jumlah nilai keseluruhan dia? Maka di sini kamu nggak usah ambil kalkulator terus kamu hitung ya. Kamu cukup ketik sama dengan sum dalam kurung sel berapa dia ya, yang ingat yang nilainya aja, yang ada angkanya di sel 80 sampai sel 80 G berapa nih, G2 sampai di G6 ya, G6. Nah, sebenarnya kamu klik begini, kliknya tahan, kemudian kamu blok aja, atau kamu juga bisa klik G2.2 G6. Nah, seperti ini. Nah, dia hitung sendiri tuh 408. Nggak percaya, hitung aja ya, jumlah ya. Nah, kemudian rata-rata. Jadi pertanyaannya, berapa rata-rata nilai satu kelas gitu ya? Berapa rata-rata nilai dari 1, 2, 3, 4, 5 orang ini? Nah, gitu ya. Kita ini deh, kita tambahin deh, biar kamu enak melihatnya ya. Ini kan kosong ya, jadi jangan dihitung. Sama dengan ya, ingat sama dengan dulu, sama dengan apa nih, average ya. Maka kita ngetik average gitu ya, bukan Avenger, average. Klik ini, tahan sampai ke G6 ya, G2 sampai G6, artinya hitung rata-rata G2 sampai G6, enter. Nah, lihat tuh 83,6. Oke, kemudian misalnya max ya, nilai tertinggi. Siapa sih yang tertingginya? Nah, kalau kamu lihat secara gini kan nilainya cuma dikit nih. Si Dori pak yang paling tinggi gitu kan, ketahuan. Iya, kalau ini baru 5. Kalau siswanya 36. Kadang-kadang mata bapak suka siwer. 95, 98. Atau siswanya kelas 10 di SMK 3 misalnya. Itu kan jumlahnya ada 432 orang. Jadi cara nyarinya gimana? Nah, cukup kita ketik misalnya sama dengan max dalam kurung yang tadi ya, ini 95. Tapi kita tahu pak namanya Dori gitu. Nanti itu ada rumusnya lagi. Siapa aja yang nilai tertinggi itu ada rumusnya. Tapi itu nanti tingkat lanjut, karena beberapa rumus ini tuh bisa kita gabung. Jadi rumus-rumus ini bisa kita gabung jadi satu. Gitu ya. Jadi kamu sekali ngitung, memasukkan angka, itu ketahuan rumusnya berapa hasilnya gitu ya. Itu bisa gabungan. Kemudian terendah ya, terendah. Siapa yang dapat nilai terendah gitu ya? Sama dengan min dalam kurung, ingat ini sampai ke sini aja. Kenapa yang keduanya, yang kolom G7 kok nggak diisi, yang ada nilainya ya, enter. Nah, itu 78. Cukup mudah ya. Ini yang Bapak ketik di sini itu cuma contoh. Jadi Bapak taruh di sini. Bukan berarti ketika kamu mengerjakan nantinya harus di sini gitu. Enggak. Ya boleh di mana aja. Ingat kolomnya nggak terbatas. Oke. Nah, sekarang ada kasus misalnya contoh soal. Kita memberikan judul di atasnya. Misalnya pengeluaran belanja barang, misalnya seperti itu ya.
pengeluaran belanja kebutuhan bulanan, misalnya ini untuk anak kos nih misalnya. Oke, kamu lihat ini, kamu kasih nomor di sini kan, kamu ketik dulu. Jadi pertama kali kalau setelah kamu kasih judul, kamu ketik dulu berapa kolom sih yang kita butuhin, jenis atau nama, kamu beri apa aja gitu ya, nama pengeluaran, lalu di sini jumlah ya, jumlahnya berapa, kemudian harga ya, terus total harga gitu ya. Nah kayak gitu kan. Nah kamu lihat Pak, kok dia kepotong sih? Kepotong artinya si kolomnya pendek kan ya. Ini bisa kamu klik begini, kamu lihat ya, ini kan ada batas nih. Bentar, kayaknya Bapak mesti dikit ini magnifier. Nah oke, lens aja deh, semoga kelihatan. Nah kamu lihat ini Bapak pindahin dulu, Bapak kecilin. Oke. Nah kamu lihat nih, ini kan kolom A, kolom B ya. Kamu lihat nih, ada batas kan antara garis A garis B. Ini kalau Bapak klik di sini nih, nah di garis ini tuh keluarnya seperti itu tuh panahnya tuh, jadi ada kiri kanan gitu ya. Nah ini bisa kita gedein. Ingat B yang terakhir kan, yang kepotong kan B yang terakhir. Ini kita geser. Atau bisa juga kamu klik 2 kali. Nah seperti itu. Ya ini juga sama, total harga dia motong tuh, klik 2 kali. Nah artinya dia tetap satu kolom. Nah kalau yang nomor gimana? Kalau yang nomor begitu kamu klik 2 kali, wow, jadinya gede banget. Ntar nggak enak. Kita pakai yang dock nih, yang docking di atas. Oke, nah ini ya biar kamu bisa lihat yang di atas ini. Kok gede amat Pak? Nah lihat, pengeluaran belanja kebutuhan bulanan yang judul ini itu tuh dia dianggap satu kolom. Nah sedangkan kita kan pengennya ini di tengah-tengah kan ya. Kalau misalnya ini kita atur di sini gitu, ini kan bisa digeser-geser nih. Kita kan pengennya di tengah-tengah. Gimana caranya? Nah, kenapa Bapak bilang kamu bikin dulu kolomnya, bikin dulu tabelnya. Jadi kamu tahu berapa tabel yang mesti kamu gunakan, terus kamu tahu nanti dia posisi tengahnya di mana. Nah, caranya mengetengahkan si judulnya adalah begini. Kolom A, kamu klik tahan, kemudian kamu sampai kolom E karena kan terakhirnya di E kan. Nah, di sini kamu merge and center. Merge and center ya. Kamu klik merge and center. Nah, itu artinya dia menggabungkan kolom baris A sampai baris E, atau sel A1 sampai sel E1 ya, sehingga dia nggak bakal ngaruh tuh ya. Ketika kamu gedein, dianya tetap ngikutin di tengah-tengah. Nah kalau misalnya kayak tadi kan, sebelum kamu ini artinya dia masih ada di kolom A gitu. Sorry di sel A, sel A1. Jadi dia, Pak kalau gitu kita ini aja, spasi terus Pak, dia sampai tengah gitu. Spasi gini kamu sampai tengah gitu ya. Ingat begitu kamu atur dianya, pengennya sih tadinya ngaturnya sih ini biar deket gitu ya, biar ke sini. Terus kamu klik 2 kali tuh, liatin tuh. Jadinya ngaco, dia ngikutin ini kan. Nah, caranya gimana Pak supaya posisi dia pengennya di tengah gitu ya. Nah, caranya adalah kamu bikin dulu kolomnya, berapa kolom yang kamu butuhkan, baru sampai E kan, baru kamu klik dari E sampai ke A gitu ya. Kamu klik kanan, klik kiri, tahan, geser sampai seperti ini, kemudian kamu klik merge and center. Udah. Nah, kalau sudah di merge artinya digabung kolomnya ya. Tuh, jadi tengah-tengah kan dia posisinya, tengah-tengah ya. Nah, ini kamu klik 2 kali dan dia tetap posisinya ada di tengah. Pak, ini kok ada di sini? Ya, tadi kan kamu kasihin ini, spasi. Nah, seperti itu. Ya. Misalnya, kita balik lagi ini. Kita contohkan lagi. Belanja bulanan kamu apa sih? Nama pengeluaran sabun misalnya. Sabun cair gitu ya.
Jumlahnya berapa, biasanya kamu sebulan ngabisin berapa sabun, ngabisin 4 misalnya 4 kantong, banyak amat. Itulah terserah duit kamu. Kemudian harganya berapa, harganya misalnya 15.000 gitu ya. Nah oke, total harga yang tadi berarti kan total harga itu adalah jumlah dikali harga kan gitu, sama dengan jumlah dikali harga. Nah 60.000. Pak, saya pengen pakai RP depannya, apakah kita tambahkan gini nak, RP titik gitu, enter, dia nggak bakal ngitung. Kalau artinya keluar begini apa Pak, ini tuh artinya dia nggak tahu ini formatnya apa ya, artinya dia ngitung huruf, nggak bisa dong ngitung huruf, maksudnya kalikan huruf itu gitu kan nggak bisa, yang dikali itu cuma angka. Nah maka dari itu gimana Pak, supaya saya pengennya ada RP di depannya, ada rupiah gitu ya, ada rupiah, gimana caranya? Nah kamu lihat sini, di sini ada yang namanya general ya, general. Kamu lihat di sini ada number, angka, ada currency, ada accounting. Currency itu mata uang ya. Nah kalau accounting itu lebih rapih dibanding currency. Jadi accounting itu khusus untuk perhitungan keuangan. Ada date ya, short date, makanya tadi waktu Bapak ketik 3/9 jadinya 3 September itu karena date-nya belum diatur. Ada time, ada persentase, ada ABC. Nah kita klik accounting. Nah kita lihat ya, keluar ya RP. Tapi di sini nggak jadi value, dia nggak jadi error. Ya ini juga sama. Klik lagi kan accounting. Nah sekarang mau satu-satu, nggak usah, kamu klik aja ini, kemudian kamu pencet Ctrl ya, Ctrl di keyboard, kemudian kamu blok yang di sini juga, kamu setting. Berarti seluruh kolom ini dari atas sampai bawah gitu ya, itu tuh kalau kita isikan huruf itu tuh jadinya RP, gitu ya, gampang kan? Nah kedua, misalnya yang kedua, kamu beli pasta gigi gitu ya. Pasta gigi misalnya jumlahnya juga 4, itu harganya berapa, misalnya 8.000 gitu ya. Nah oh ya, kita lihat ya, ini kan kamu mesti ngitung lagi kan totalnya berapa, berarti yang ini sama dengan ini dikalikan ini gitu ya. Nah, supaya perhitungannya semuanya rata, kamu nggak harus ngitung ulang lagi ya. Kamu lihat ini deh, ini kan ada tanda kotaknya di bawahnya ya, ini kotak kan. Kamu klik kotak itu, klik kiri, tahan, tarik ke bawah, mau sampai mana itu, saya segini aja, nanti keluarnya begitu. Jadi kamu tinggal ketik 3, misalnya kamu mau beli apa lagi nih, sikat gigi juga 4 misalnya. Kenapa 4? Karena kamu seminggu sekali ganti. Harganya berapa, misalnya harganya 5.000. Nah lihat ya, dia otomatis ngitung. Lalu kemudian kamu beli apa lagi, handuk misalnya. Handuk kamu 1 bulan 1 kali ganti ya. Ini bulanan, harganya misalnya 25.000 gitu. Kemudian sorry ini 4 ya. Nah sebenarnya yang ini juga kalau kamu lupa untuk memberikan nomor, blok aja 1 sampai 2. Ini sampai seperti ini ya. Terus kamu ketik, terus kamu tarik. Nah seperti itu, dia otomatis. Handuk, terus apa lagi nih, sampo ya, terus apa lagi yang biasa kamu suka beli. Segitu dulu deh, ini kita hapus ini 2 di bawahnya, nggak butuh. Sampo misalnya kamu butuh 2 botol ya, 2 botol harganya 45.000 misalnya gitu ya. Sekarang pertanyaannya, berapa total jumlah belanjaan kamu? Caranya pakai apa? Sama dengan sum gitu ya. Jadi jangan pakai kalkulator jumlahin gitu ya, sama dengan sum dijumlahkan. Nah ternyata kamu belanja 227.000 gitu ya. Terus di sini kalau pertanyaannya, rata-rata harga barangnya berapa gitu kan ya, rata-rata, walaupun ini nggak pernah ditanyain sih, nggak ada sih kamu di Indomaret, Mbak rata-rata belanjaan saya berapa jadinya gitu. Nggak ya gitu. Rata-rata belanjaan ke Indomaret. Oke kita lihat ini ya. Nah itu 45.400 jadi kalau dijumlahkan. Kemudian belanjaan saya yang paling mahal apa gitu ya, mahal gitu ya. Rumusnya apa sih paling tinggi tuh?
max ya. Yang paling tinggi itu adalah sampo gitu ya, 90.000. Apa yang paling murah ya? Sama dengan min. Nah, seperti itu ya. Lalu kemudian setelah itu kamu pengen supaya ini semua ada garisnya. Jadi kan kalau kita print nanti dia nggak ada garisnya ya, nggak ada tabelnya. Gimana sih caranya supaya ngasih tabel? Gampang, tinggal di blok aja, lalu kamu kesini nih ya. Ini namanya border ya. Border tuh garis batas. Jadi kamu bisa ngasih bawahnya doang, atas, kiri, kanan, atau kamu kasih border begini ya, terus sampai sini juga di border gitu ya. Nah, seperti itu. Baru kalau kamu print dia ada garis-garisnya. Pak, ini pengennya di tengah-tengah. Gimana sih caranya tadi di tengah-tengah? Lihat di Word ya. Sama. Pakai center. Ini juga sama. Pakai center. Kalau kamu pengen rapi. Nah, misalnya ini Pak pengennya garisnya garis 2 gitu ya, stripnya 2. Nah, tinggal kamu klik aja, pilih aja stripnya 2 mana yang ini ya, bottom double border gitu ya. Nah, lihat stripnya jadi 2 ya. Kalau kamu lihat di sini, ini stripnya 2 gitu ya. Nah, misalnya Pak pinggirnya saya pengennya sih tebal gitu ya. Nah, tick offset border gitu ya. Mau kamu lihat tuh garisnya jadi tebal kan. Nah, garis ini sih bisa kamu cari di sini, kemudian robot lainnya mau yang mana gitu, saking tebalnya bisa ya, tapi yang pasti jangan terlalu aneh-aneh lah gitu. Jangan misalnya mau pakai gambar apa segala macam, nggak perlu. Ini masih banyak fungsinya. Jadi ada fungsi logika. Nanti logika itu kembali lagi misalnya seperti ini ya, siapa yang lulus siapa yang nggak lulus itu nanti deh kita pelajarinya nanti di video kedua. Jadi video pertama ini kita hanya akan belajar bagaimana rumus matematikanya saja ya. Diharapkan setelah kamu belajar ini kamu tahu gimana cara menggunakan rumus matematika pada Excel. Oh ya, kalau kamu mau tahu lagi silakan kamu cari aja di internet ya. Di internet kamu bisa cari rumus-rumus Excel tentang matematika ya, itu bisa kamu terapkan langsung. Sekian dulu video pertama dari Bapak tentang Excel dasar. Oke, selamat